Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian dalam kondisi baik dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kalian akan belajar didampingi oleh Pak Sahrul. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 5, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar di dalam pembelajaran diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian harus bisa menyebutkan informasi dengan menggunakan tabel KW dari teks Pattimura. Yang kedua, kalian harus bisa menuliskan dan mempresentasikan informasi dalam bentuk tabel dari teks Pattimura. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian harus bisa menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila dengan benar. Jadi tujuan pembelajarannya seperti itu ya. Nah, sekarang coba amati uang Rp1.000 di samping. Nah, pastinya kalian sudah pernah membeli sesuatu atau jajan dengan uang tersebut. Nah, kira-kira apakah kalian tahu siapa seseorang yang ada dalam uang tersebut? Ya, benar sekali. Beliau adalah Kapiten Pattimura. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional. Nah, apakah kalian sudah tahu tentang Kapiten Pattimura ini? Dan apakah apa saja yang ingin kalian ketahui tentang Kapiten Pattimura ini? Nah, kita hari ini akan belajar bersama-sama ya. Nah, di sini coba amati. Bapak akan mengajak kalian untuk membaca teks, yaitu membaca teks berjudul Kapiten Pattimura. Nantinya teks ini bisa menggambarkan sedikit tentang Kapiten Pattimura. Kita mulai ya. Baca dengan lantang dan dengan lafal yang jelas. Kapiten Pattimura. Kapiten Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Doorstep di Saparua
perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, itu sedikit cerita atau teks tentang Kapiten Pattimura. Nah, dari teks tersebut coba kita bersama-sama diskusi menjawab dari 4 pertanyaan yang ada di samping. Kita mulai dari yang pertama ya. Hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura? Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu kerja keras. Beliau merupakan orang yang bekerja keras. Kemudian yang kedua, teguh dalam pendiriannya. Jadi Pattimura ini banyak dibujuk oleh negara atau orang-orang asing. Namun Pattimura ini tidak tergoyah. Beliau tetap teguh dalam pendiriannya untuk bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu sikap berani. Walaupun Pattimura dan kawan-kawannya menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, namun mereka tetap berjuang berani melawan penjajah yang notabene membawa senjata yang lebih modern. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Ya, benar sekali. Pattimura ini memimpin rakyat Saparua dalam melawan Belanda. Nah, Pattimura ini bersatu dengan orang-orang Maluku, kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku untuk melawan penjajah, yaitu Belanda. Kemudian soal yang ketiga, apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura? Ya, benar sekali. Rakyat Maluku berhasil memenangkan pertempuran dengan Belanda sebelum Belanda dibantu pasukan dari Jakarta. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa alasan dari perjuangan Pattimura? Nah, alasannya yaitu pihak Belanda menjajah Indonesia. Belanda mengharuskan rakyat Indonesia menjual rempah-rempah ke Belanda dengan harga murah. Hal ini memicu kemarahan dari orang-orang Maluku sehingga mereka memberanikan diri untuk berperang dengan penjajah. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan tentang teks Kapiten Pattimura. Nah, sikap baik apa saja yang bisa kamu contoh dari Kapiten Pattimura? Coba tuliskan contoh sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita cari tahu sikap dari Kapiten Pattimura. Yang pertama yaitu kerja keras. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan yaitu sebagai siswa kita harus bekerja keras meraih cita-cita. Kemudian sikap mengakui kedaulatan bangsa lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghargai kemerdekaan bangsa lain. Kemudian sikap yang ketiga menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bangga menjadi bangsa Indonesia, yaitu dengan cara memakai produk-produk lokal. Itu sudah termasuk
paham ya anak-anak ya? Nah, sikap Pattimura tadi yaitu ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang apakah sikap kalian sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ayo kita cari tahu. Nah, ini yang pertama yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kita harus adil terhadap sesama, tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang, tidak boleh ada yang melebihi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, kita harus menghormati hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sudah sesuai ya dengan sila kelima Pancasila. Kemudian ini, sikap kalian belum sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila apabila kalian masih melakukan ini. Ayo kita lihat. Yang pertama yaitu tidak mau menolong teman yang kesusahan. Nah, jika kalian tidak ada rasa untuk menolong teman, maka kalian belum sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Kemudian yang kedua, pilih kasih dalam berteman. Nah, ini juga sering terjadi. Kita sering memilih-milih teman, itu tidak baik ya. Kemudian yang ketiga, tidak melaksanakan kewajiban di sekolah. Nah, ini juga merupakan sikap yang tidak baik, yaitu tidak melaksanakan kewajiban di sekolah. Kemudian yang keempat, ingin menang sendiri. Nah, ini juga tidak boleh ya. Nah, jika sikap kalian sudah sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila, maka saran Bapak yaitu kalian harus meningkatkan dan mempertahankan sikap tersebut. Nah, sebaliknya, jika sikap kalian belum sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila, maka kalian harus belajar dan berusaha agar sikap kalian sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Jadi seperti itu ya. Sudah paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, sekarang Bapak ajak kalian untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu kita telah mempelajari membaca bersama teks berjudul Kapiten Pattimura. Yang kedua, kita telah menyebutkan dan menuliskan informasi pada teks Kapiten Pattimura dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga, kita telah belajar sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, Bapak ajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Nah, kita harus bernyanyi dengan semangat dan dengan suara yang lantang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak,
menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan semangat. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu tersebut menambah sifat nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, seperti sikap pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Ya, pesan Bapak, tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, yaitu dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak ketika kumpul. Nah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan